Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mata kuliah logika informatika di program studi ilmu komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Mata kuliah ini ada pertemuan awal di semester 1 ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang apa itu logika informatika dan bagaimana cara kerjanya di komputer ya. Nah, dasar-dasar logika informatika, sebenarnya mata kuliah ini membahas tentang metode atau cara yang sistematis dalam berpikir atau reasoning. Terdapat dua metode cara berpikir yang digunakan, yaitu logika proposisi dan logika predikat. Nah, itu kedua materi tersebut yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Nah, dengan menggunakan logika diharapkan dapat mengurangi tindakan menebak dalam menghadapi dan menyelesaikan sebuah masalah. Jadi logika itu sebenarnya dapat mengurangi beberapa tindakan menebak sesuatu ya, karena sudah dirunut berdasarkan logika-logika yang ada, sehingga sebuah pekerjaan tersebut dapat diselesaikan ya dan mempunyai jawaban ya secara sistematis. Nah, cara berpikir dengan dasar logika ini dapat jadikan program dan dilaksanakan oleh komputer sehingga komputer dapat melakukan kemampuan ya berpikir, walaupun hanya secara sederhana. Nah, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan dasar tersebut untuk belajar bahasa pemrograman, data structure atau struktur data, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar atau expert system, dan jaringan saraf tiruan atau neural network, dan lain sebagainya. Nah, apa itu berpikir? Nah, kita perlu tahu kenapa kita harus berpikir dan apa itu berpikir. Nah, itu mungkin jadi tugas atau penalaran awal. Nah, silakan deskripsikan atau jelaskan apa itu berpikir versi kalian masing-masing di kolom chat di YouTube ya. Jadi akan saya cek satu persatu di tiap mahasiswa. Nah, aktivitas berpikir itu merupakan sebuah aktivitas penerapan manusia yang mempunyai ciri utama ya sebagai suatu pola berpikir yang secara luas disebut logika. Nah, itu ya. Nah, apa itu logika itu sendiri? Ya, logika berasal dari perkataan Yunani ya, yaitu logike atau kata sifat, dan logos atau kata benda ya. Ini sering kita dengar ya di dalam definisi dari logika itu sendiri, yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran ya, atau alasan atau sebuah uraian. Ya, dengan demikian logika merupakan pekerjaan akal manusia dalam bernalar untuk menghasilkan kebenaran atau sebuah kesimpulan yang benar. Sebagai ilmu disebut logika scientia, yang berarti ilmu logika. Namun sekarang ini hanya lazim disebut logika saja, yaitu sedikit sejarah ya tentang kata logika. Jadi logika adalah suatu ilmu pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan norma-norma penyimpulan yang dipandang dari aspek yang benar ya atau sahih. Nah, silakan berpendapat apa itu logika dan bisa dituangkan di kolom YouTube ya. Nah, hubungan logika dengan komputer ya. Di sini saya coba menghubungkan ya, apa hubungannya logika dengan komputer itu sendiri.
Nah, arsitektur sistem komputer itu terdiri atas rangkaian logika ya. True itu 1 dan 0 itu false yang dikombinasikan dengan sejumlah gerbang ya dari logika. Nah, di logika itu juga kita mengenal ada and ya, atau dan ya, or atau ya, not atau tidak, XOR, dan not and ya, dan lain sebagainya. Nah, program komputer berjalan di atas struktur penerapan yang baik dari suatu solusi terhadap suatu permasalahan dengan bantuan komponen program. Ya, jadi kita sering mengenal di bahasa pemrograman ya. Jadi kalau sudah kuliah bahasa pemrograman, nah itu ada if ya, then, else ya, jika dan hanya jika, for ya, to, do, while, case, of, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa sintaks ya dalam pemrograman yang patut kita ketahui ya untuk menyelesaikan beberapa logika ya dalam program yang dibuat. Nah, logika proporsional dan predikat ya. Bahasa atau language seperti halnya bahasa pada umumnya ya. Maka logika proporsional itu terdiri dari kalimat-kalimat khususnya kalimat-kalimat abstrak ya, atau abstract sentence. Nah, proposisi atau pernyataan adalah komponen dasar pembentuk kalimat logika ya, atau sentence dalam logika proporsional. Adapun kalimat yang dibentuk dari proposisi disebut kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya ya, atau true atau false ya, tetapi tidak keduanya sekaligus. Nah, logika proporsional adalah logika dasar atau basic logic pada pemrograman yang harus dipahami oleh calon-calon programmer ya, seperti di ilmu komputer. Karena logika dasar inilah menjadi penentuan nilai kebenaran dari suatu pernyataan, yaitu true ya, tadi kita sudah bahas nilainya 1, atau false nilainya 0 pada pengujian kondisi di sebuah pemrograman. Nah, contoh statement dari proposisi ya, beberapa pernyataan atau statement yang dapat langsung diterima kebenarannya tanpa harus diketahui kebenaran pembentuknya itu sendiri ya. Ya, Jawa memiliki jumlah balita lebih banyak dibandingkan Sumatera, atau Jawa memiliki jumlah balita lebih sedikit dibanding Sumatera. Nah, kalimat di atas langsung dapat diterima kebenarannya tanpa harus ada yang datang ke Jawa dan Sumatera untuk membuktikan apakah jumlah balita di Jawa memang lebih banyak dari Sumatera atau sebaliknya. Ya, jadi ada simbol P or not P ya. Jawa memiliki jumlah balita atau not ya, atau Jawa lebih sedikit ya dari Sumatera ya. Jadi ini beberapa contoh statement di dalam sebuah proposisi. Nah, kalimat sentence ya, kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti, sedangkan kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung sebuah arti. Nah, di dalam matematik ya, tidak semua pernyataan benar ya, atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Nah, pernyataan itu disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan ya. Disebut juga proposisi. Pernyataan atau kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang benar atau salah, tetapi tidak keduanya ya, itulah proposisi. Nah, proposisi atau pernyataan dalam kalimat logika dinyatakan dengan simbol-simbol proposisi, yaitu simbol atau nilai kebenaran ya, truth value, yaitu true and false atau true atau false. Nah, simbol-simbol proporsional simbol yaitu dengan huruf P, Q, R, S ya. Jadi nanti akan kita temui beberapa soal ya, soal dalam logika itu menggunakan simbol-simbol seperti ini. P, Q, R, S ya.
Nah, berikut ini adalah beberapa contoh proposisi atau sebuah pernyataan. Ya, Yogyakarta itu adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, ini pernyataan yang tidak benar ya, karena ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah, jumlah penduduk Malaysia lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, ini juga sebuah pernyataan yang tidak benar ya, karena Malaysia itu merupakan bagian ya, dulunya bagian dari Indonesia. Ya, sudah dipastikan bahwa Malaysia itu memiliki penduduk lebih sedikit daripada Indonesia. Indonesia mengalami 6 kali pergantian presiden ya. Nah, ini bisa saja benar ya, karena saat ini sudah 6 ya atau 7 pergantian presiden. 3 adalah bilangan prima yang pertama ya. 15 habis dibagi dengan 3, 15 dibagi dengan 3. Itu adalah jawaban atau pernyataan yang benar. Nah, kalimat-kalimat di atas adalah kalimat-kalimat deklaratif ya, karena dapat diketahui nilai kebenarannya atau truth value-nya, yaitu true atau false ya. Ya, contoh Yogyakarta ibu kota negara, yaitu dipastikan tidak ya, karena ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Nah, itu contoh pernyataan ya, truth value dari sebuah kalimat atau pernyataan. Nah, bukan proposisi ya. Tadinya kita sudah membahas proposisi ya. Nah, ini kita membahas apa itu yang bukan proposisi. Sebaliknya, kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya, baik true atau false, disebut kalimat terbuka atau bukan proposisi. Nah, sebagai perbandingan berikut adalah contoh kalimat terbuka. Apakah hari ini ada ujian? Nah, itu sangat sulit. Plus 5 sama dengan 10, lebih besar dari 10. Herlia habis dibagi dengan 5. Nah, ini juga kalimat yang tidak dapat ditentukan kebenarannya. Angka 10 dan angka 100 sudah saling menyayangi. Nah, ini juga kalimat yang tidak dapat diketahui kebenarannya. Heri sangat mencintai angka 9. Nah, ini juga yang belum tahu kebenarannya. Jadi sifatnya abu-abu ya, belum tentu benar dan belum tentu salah. Nah, kalimat-kalimat dalam logika proporsional dibangun dari proposisi dengan menerapkan proportional connectivize ya. Jadi ada not ya, ada and, or, if, then, if and only, if then else ya. Nanti kita akan belajar banyak tentang simbol-simbol tersebut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalimat dibentuk dari aturan ya. Ada juga kalimat yang dibentuk dari aturan atau sebuah rules. Nah, setiap proposisi yaitu suatu simbol kebenaran atau suatu simbol proposisi merupakan kalimat. Nah, apabila F kalimat, maka demikian juga negasinya not F. Nah, apabila F dan G kalimat, maka demikian juga konjungsi ya, yaitu F dan G. Selanjutnya F maupun G disebut konjak dan F, N, G. Apabila F dan G kalimat, maka demikiannya disjungsi ya, disjunction ya, atau F or selanjutnya F maupun G disebut disjunct ya. Apabila F dan G adalah kalimat, maka demikian juga implikasi ya, yaitu if F dan G ya. Selanjutnya F disebut antecedent dan G disebut konsekuen, dan if F dan G kalimat if G dan F disebut converse, dan kalimat if F dan G. Apabila F dan G sebuah kalimat, maka demikian juga ekuivalensinya yaitu F and only F G ya. Selanjutnya F disebut sisi kiri left hand side dan G disebut sisi kanan right hand side, dan F if and only if J atau G. Apabila F, G, and H kalimat atau F, G, dan H sebuah kalimat, maka demikian juga kondisional atau kondisionalnya yaitu if F dan G else H ya.
Selanjutnya F, G, dan H masing-masing disebut klausa, ya. If clause, klausa then clause, dan klausa else clause, dan kondisional, ya. If, F, then G, else H, ya. Jadi ini beberapa rules dalam sebuah aturan, ya. Nah, setelah kita mempelajari rules, ya, maka kita beralih ke notasi, ya. Seringkali kita melihat beberapa kalimat, ya, kalimat yang perlu digabungkan, ya, karena terlalu panjang. Nah, misalnya kalimat 8 adalah bilangan genap dan 9 habis dibagi 3. Nah, merupakan gabungan dari kalimat 8 adalah bilangan genap dan kalimat 9 habis dibagi 3. Dalam logika proposisional dikenal 6 macam penghubung, ya, konektif, yaitu not, and, or, if then, if and only if, ya, serta if then else. Nah, berikut adalah notasi dari penghubung pada logika tersebut, ya. Perlu kita ketahui bahwa dalam logika proposisional dikenal 5 buah penghubung, ya. Itu simbolnya negasi, ya. Simbol negasi atau tidak, ya. Ada juga dan, and, atau konjungsi. Jadi kalau kita mengenal atau mendengar kata konjungsi, nah itu maka and, ya, dan atau and. Nah, kalau atau, ya, itu kebalikannya, yaitu disjungsi atau disjungsi, or atau, ya, ya, simbolnya kebalikan dari simbol dan itu sendiri. Nah, ada namanya implikasi atau if then, ya. Jadi panah kanan, implikasi atau if then, jika, maka, jika hari ini hujan maka saya sakit. Nah, jika hari ini panas maka saya pakai payung, ya, dan sebagainya. Nah, ada namanya juga be implikasi, ya, if and only if, bila dan hanya bila, ya. Jadi, ya, bila saya ke kampus dan hanya bila teman saya juga ke kampus, ya. Terus ada tidak ada, ya, if then else, jika, maka, yang lain, ya. Jika aku pergi ke kampus maka yang lain juga ke kampus, ya, atau tidak ke kampus. Nah, itu. Nah, contoh penulisan dengan notasi konvensional dari kalimat if, P or Q, and if Q then R, then if P and Q then not R adalah, jadi ini dari penulisan yang panjang, notasi yang panjang disederhanakan menjadi P atau Q dan, ya, konjungsi, Q implikasi atau maka, R, maka, P konjungsi atau dan, Q maka negasi, R. Nah, ini sama kalimatnya dengan di atas, ya, notasi konvensionalnya. Jadi kita bisa sederhanakan sebuah notasi yang panjang menjadi notasi yang pendek dan tidak merubah maknanya dari notasi tersebut. Setelah itu kita kenal yang namanya interpretasi, ya. Interpretasi adalah pemberian atau assignment nilai kebenaran true or false pada setiap simbol proposisi dari suatu kalimat logika. Nah, sebagai contoh perhatikan kalimat not P or Q, ya, bukan P atau Q. Nah, salah satu interpretasi untuk kalimat di atas memberi nilai false ke P dan nilai true ke Q, ya. Interpretasi terhadap nilai P dan Q dapat ditulis sebagai berikut, ya. P itu false, ya, sedangkan Q nilainya true. Semua kemunculan dari suatu simbol proporsional dalam kalimat logika
akan diberi nilai oleh suatu interpretasi yang diberikan. Sebagai contoh kalimat, not P, N, not Q, or P. Ya. Dua kemunculan P masing-masing akan diberi nilai yang sama. Ya. Demikian juga kemunculan terhadap proposisi Q. Nah, ini beberapa contoh kalimat. Ya, semoga bisa dipahami oleh mahasiswa. Nah, karena hal ini dipelajari untuk menambah kemampuan logika dari mahasiswa untuk mata kuliah pemrograman nantinya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan di kolom chat di YouTube. Dan jangan lupa absen ya, kehadiran di YouTube, dan subscribe YouTube ini agar bisa menjadi bahan pembelajaran ya di lingkungan ilmu komputer, khususnya di Prodi Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi